Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan membahas tentang memahami bentuk penyajian fungsi pada pertemuan ketiga di bab 3 ini, ya. Nanti kita akan ketemu dengan yang namanya notasi fungsi. Udah gitu, menghitung nilai fungsi gimana nanti kita belajar. Nah, sekarang kita lihat dulu notasi fungsi. Ini Ibu udah coret-coret aja nih bukunya ya. Sambil dicek aja LKS kalian itu halaman 25 berarti ya. Dicek. Ini kita belajar tentang notasi fungsi. Apa sih itu fungsi? Apa sih itu notasi fungsi? Sambil mengingat kembali, fungsi itu kemarin adalah apa dia? Fungsi itu relasi yang khusus nih. Coba lihat nih. Fungsi itu adalah dia relasi khusus yang memetakan setiap anggota A hanya memiliki satu pasangan di B. Ya. Dan setiap anggota di A tepat memiliki pasangan. Semuanya anggota di A di sini, di himpunan yang A sini punya pasangan di anggota di himpunan B. Dan ya, semuanya harus punya pasangan dan semuanya harus hanya punya satu pasangan, atau dari A ke B ini hanya terhubung satu kali. Itu fungsi. Ibu ingatkan lagi ya. Lalu ada yang namanya lagi nih, notasi fungsi. Apa sih itu, Bu? Nih, Ibu udah coret-coret. Nah, jangan dihiraukan aja yang coret-coretnya. Ibu lihat. Di sini ada nih. Di LKS kalian halaman 25, cek. Ada yang namanya ini himpunan A, ini himpunan B, ya. Himpunan A, himpunan B. Di sininya ada F. Ini sama aja dengan, lihat nih. Ini himpunan A, ini himpunan B. Ini himpunan A-nya. Nah, ini himpunan B-nya. Ini relasinya yang kemarin kalau pakai diagram panah dia F-nya. Apa itu F? Itu fungsinya. Ya, fungsinya dia memetakan himpunan A ke himpunan B, itu namanya fungsi. Nah, ini kita akan belajar tentang notasi fungsi. Misalkan di sini apa? Nah, A ini di sini A punya anggota atau domain di A. Nanti di B ada yang namanya kodomain. Nah, daerah di B atau anggota di B yang punya hubungan dengan A itu namanya rank atau daerah hasil. Itu yang kemarin. Nah, kalau ada kayak gini gimana, Bu? Nah, lihat nih. F, A, B artinya himpunan. Fungsi F memetakan A ke B. Nah, misalkan ada seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Lihat nih. Nah, aku pakai yang warna ungu. Ini yang warna ini. Coba lihat. Tadi himpunan A, ini ada himpunan B. Nah, dipetakan oleh fungsi F. Tadi ya. Terus ada, ternyata di A itu dia si domainnya itu adalah X. Di B itu, nah, di B itu adalah 3X tambah 2. Artinya apa? Nilai B tergantung berapa nilai X-nya. Begitu, ya. Ini A, di A itu ada anggota-anggota atau domainnya, sebut saja dia X. X-nya misalkan ada banyak, nggak apa-apa. Berarti di sini B-nya juga ada banyak. Itulah fungsi. Berarti nih, kalau di domain adalah X, di kodomainnya itu adalah 3X tambah 2. Nah, ini yang dinamakan fungsi. Lihat, ini notasinya seperti ini di sini. Ini fungsi, lihat nih. Fungsi F memetakan X ke AX tambah B. Nah, ini gini. Berarti kalau ini kita buat fungsinya ini sesuai dengan yang di LKS, berarti gini. Fungsi titik 2X, fungsi X ini memetakan 3X tambah 2. Nah, ini bahasanya bacanya begini. Ini cara membacanya adalah, lihat, fungsi F memetakan X ke 3X tambah 2. Ini bacanya seperti ini. F titik 2X panah 3X tambah 2, bacanya adalah fungsi F memetakan X ke 3X tambah 2. Nah, ini kalau lihat pengertian mungkin pusing, makanya kita langsung ke ininya aja. Nah, kalau ada seperti ini,
Nah, ini kan gini. Nah, ini kan masih. Nah, kalau ada seperti ini masih bentuk relasi. F titik 2x panah 3x tambah 2. Nah, kita buat konotasi fungsi. Gimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya adalah titik 2-nya kamu hilangkan. Ini berarti F titik 2-nya hilang. Ganti sama X yang dikurung. Titik 2-nya hilang. Terus tanda panahnya ganti sama dengan. Ini 3x tambah 2. Nah, ya, ini. Yang ibu kurungin ini, yang ini mana enggak jelas. Ini dia 3x tambah 2. Yang ibu kurungin ini dia udah bentuk notasi fungsi. Kalau yang ini masih ke relasinya. Ini dibentuk notasi fungsinya seperti ini. Titik 2-nya ganti sama x-nya yang dikurungin, panahnya ganti sama dengan. Ini dia udah notasi fungsi. Cara menyatakannya seperti ini. Lalu nomor 2. Nah, menghitung nilai fungsi. Biar lebih jelas ya. Menghitung nilai fungsi, gimana caranya? Nah, ini dia. Tadi contoh diketahui. Nah, ini dia. Diketahui. Lihat. Fx sama belum sama dengan, belum ada kurungnya ya. Fx panah 4x tambah 3. Ditanyakannya apa aja? F1, F2, bayangan negatif 2 oleh F, nilai F untuk X min 3, nilai X untuk Fx. Nah, kalau A, B, C, D itu dia setipe, sama artinya tinggal mencari bayangan. Tapi kalau untuk yang E sama F, bayangannya udah ada, tinggal cari nilai X-nya. Nah, kita cobain dulu satu-satu. Nomor mana ini? Nomor 2 ya. Kita lihat halaman berikutnya aja, berarti halaman 26. Cek, mana halaman 26? Halaman 26. Nah, ini dia penyelesaian. Nah, ini dia penyelesaiannya. Diketahui fungsi f memetakan x ke 4x tambah 3 pada himpunan bilangan bulat. Dengan demikian, rumus fungsinya adalah ini aja. Nih. Titik 2-nya hilang, x-nya kurungin, tambah sama dengan, lalu 4x tambah 3. Ini dia fungsinya. Begitu cara mengubah dari relasi ke notasi fungsi seperti ini ya. Cara mengubahnya. Ditanyakannya apa aja? Yang pertama, nah, diketahui ini. Diketahuinya adalah, coba lihat. Nah, ini dari kertas yang baru. Diketahuinya adalah, lihat. Diketahui fx 4x tambah 3. Yang A ditanyakannya adalah f1. Nah, ini lihat. Posisi x sama posisi 1 ini sama kan? Berarti 1 di sini menggantikan x yang ada di atas. Berarti f-nya x yang ada di sini ganti sama 1. Berarti 4 kali 1 tambah 3. Berapa f1? 4 kali 1 4 tambah 3 7. Sama kan dengan di sini jawabannya? Lalu yang B. Yang B itu f2. F2 juga berarti sama. X-nya ganti dengan 2. F2 berarti F2-nya adalah 4 dikali 2 ditambah 3. 4 kali 2 8 tambah 3 11 ya. Lalu yang C, mencari bayangan itu sama aja, berarti dia rumusnya ini ya sama. Nah, ini kita mencari bayangan. Berapa bayangannya dari F-nya min 2x-nya? Sama, tinggal masukkan aja, x-nya ganti dengan negatif 2. Hasilnya di sini min 5. Udah. D, nilai F untuk x min 3. Sama aja, berarti dia F min 3. Hasilnya ada di sini adalah negatif 9. Nah, yang E dia agak beda. Yang E itu dimintanya adalah berapa nilai X-nya kalau bayangannya sudah ada. Yang E, ibu langsung ke yang E. Nih, yang E. Yang E berarti seperti ini. Perhatikan yang E. Fx hasilnya adalah 3. Diketahui fx-nya berapa rumusnya? Fx-nya rumusnya adalah 4x tambah 3. Ya. F-nya 3. Ini 3. Fx ini gamma fx-nya kan sama. Ganti aja sama 3. 3 sama dengan
4x tambah 3. Berarti nih, ini 3, 4x nya di belakang nggak apa-apa, atau mau ditukar boleh posisinya. Jadi 4x tambah 3 sama dengan 3 di sini, berarti ini 4x, 3-nya pindah ruaskan ke kiri biar tahu x-nya berapa. Jadi yang sejenis di kiri, yang jenisnya lain lagi di kanan, pindahkan. Ini 3 plus 3 di sini, saat pindah ke kanan, pindah ruas ke kanan sama dengan asalnya plus, jadi min 3. 4x sama dengan 0, maka x-nya adalah 0. Sama. Nomor F, A. Ini sama aja, yang F juga adalah mencari nilai x-nya. Cuma di sini namanya adalah A. Sama aja seperti ini, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Soalnya materi relasi fungsi ini lumayan lah pokoknya. Lalu, nah Ibu ini ada langsung ke penyajian fungsi aja. Nanti untuk menentukan rumus fungsi kita videonya berbeda. Soalnya itu agak lumayan panjang juga, harus khusus ya. Langsung ke penyajian fungsi aja Ibu. Nih, yang ini adalah penyajian fungsi. Nah, coba lihat, ini ada penyajian fungsi. Nah, apa aja? Nih lihat penyajian fungsi. Ini penyajian fungsi. Ada beberapa cara menyajikan fungsi. Apa aja? Nah, ini dia. Menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, ini dia yang pertama. Ini paling sering ditanyain, manakah yang merupakan fungsi kalau di soal itu. Cara ngeceknya gimana? Lihat aja. Kan ada syarat fungsi, yaitu syarat fungsi. Anggota di A tidak boleh terhubung 2 kali ke B. Ya berarti tinggal cek aja di sini. Nih, ini fungsi. Jika kan ini seperti koordinat x, y, cari aja. Kalau fungsi, setiap nilai x pada himpunan pasangan terurutnya pasti beda. Ini 2,1, x-nya 2. Yang ini 4,2, x-nya 4. Lalu yang ini 6,3, x-nya 6. Kalau misalkan yang ini 8,4, x-nya 8. Kalau fungsi udah jelas, nilai x-nya semua beda, nggak ada yang sama, itu fungsi. Kalau ada yang sama, nilai x-nya dari suatu himpunan pasangan berurutan, maka dia bukan fungsi. Ini kalau cara himpunan pasangan berurutan, paling gampang ngelihatnya mana fungsi atau bukan. Lalu yang kedua, nih di halaman berikutnya itu ada ini dia dengan cara diagram panah. Ini dia cara menyajikan fungsi yang kedua, adalah dengan diagram panah. Paling gampang ngelihatnya kalau diagram panah. Setiap fungsi yang digambarkan dengan diagram panah, lihat aja, cek. Ini domain, ini kodomain yang punya hubungan di B dengan A, itu namanya range-nya atau daerah hasil. Mana aja daerah hasilnya di B? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, fungsi itu lihat di A, semua anggota A ini terpasang ke B. Itu namanya fungsi. Syarat satu lagi, setiap anggota di A ini hanya sekali terpasangnya ke B. Artinya, anggota yang di A tidak boleh punya panah double. Kalau kayak gini, misalkan ini 2, ini 4, ini 3. Ini, nah 2-nya ke 4, ke 3. Ini nggak boleh, dia bukan fungsi kalau kayak gini ya. Nah, ini cara menyatakan fungsi dengan diagram panah. Bu, gimana kalau yang B ada yang gak punya pasangan? Atau yang B ada yang terpanah 2 kali? Gak apa-apa. Asal yang A-nya semua punya pasangan dan hanya punya panah sekali ke B. Itu fungsi. Lalu, yang ketiga, ini dengan persamaan fungsi. Nah, untuk cara yang ketiga adalah dengan disajikan fungsi itu dengan persamaan fungsi. Nih, cara yang ketiga. Caranya adalah dengan persamaan fungsi, tapi ini jarang sih. Yang sering itu adalah tadi himpunan pasangan terurut, diagram panah, persamaan fungsi ini
Lihat nih, boleh dicek aja silahkan nih. Diketahui F dari A, berarti F dari A itu anggota A ini domainnya 2, 4, 6, 8, 10. B itu daerah kawan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relasi yang didefinisikan adalah 2 kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi dari himpunan pasangan berurutannya berikut. Ini kan ini kalau ada kayak gini berarti dia X, Y ya. Domainnya itu X, kodomainnya itu Y. Salah. Betul. Kodomainnya itu Y. Nah, ini Ibu skip aja karena yang ini jarang dibahas sih sebetulnya ya. Langsung ke yang tabel. Coba yang ini untuk pengetahuan aja, persamaan fungsi. Yang cara keempat tabel. Cukup 3 aja lah nanti ya. Sama grafik. Yang tabel ini sama aja dengan diagram panah ya, cuman ini bentuknya tabel. Ini adalah domainnya, ini adalah daerah hasil atau range-nya ya. Nah, sama aja ini. Fungsi A 2, 4, 6, 8, 10. Nah, fx-nya 2 kali dari. Nah, berarti 2 ini adalah 2 kali dari 1. Ini 4 ini adalah 2 kali dari 2. 6 ini adalah 2 kali dari 3. 8 ini adalah 2 kali dari 4. 10 ini 2 kali dari 5. Nah, ini dengan cara tabel. Paling enak dilihat adalah diagram panah dan tabel untuk ngecek itu fungsi atau bukan ya. Lalu yang kelima, ini ada cara grafik. Ya, ini buat pengetahuan aja. Gimana dengan cara grafik? Artinya gimana dengan cara grafik? Ya mau nggak mau, kamu harus buat diagram Cartesiusnya. Ya, nih. Nanti kelihatan. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, X-nya. Mana ini? 2, 4, 6, 8, 10 ini kesini, ini kurang panjang lah, tambahin sendiri aja nih ya. Kesini kurang panjang, tambahin sendiri aja. Jadi ada 5 cara menyatakan fungsi. Pertama dengan yang pertama itu adalah himpunan pasangan berurutan. Yang kedua itu dengan diagram panah. Yang ketiga dengan persamaan fungsi, yang ini. Yang keempat dengan tabel, yang kelima dengan grafik. Oke, kita coba latihan soal. Kalau yang ini menentukan rumus fungsi itu untuk minggu depan, karena bahasannya harus benar-benar fokus ya. Coba kita latihan. Yang mana latihannya? Ini. Yang ini saja, tugas mandiri di halaman 28. Kita cobain salah satu atau salah dua. Salah satu, misalkan nomor berapa ya? Fungsi f dinyatakan dengan rumus. Nah, tentukan himpunan daerah hasil. Ibu yang mana? Tang tintung mana yang untung? Kita kerjakan yang satu. Yang nomor 4. Kalau kayak gini nomor 4 itu suka banyak yang nanya, apa itu bilangan ganjil? Nomor 4 soalnya adalah jika fx fungsinya adalah fx 7x tambah 1. Nah, memetakan A berarti dia domainnya adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Berapa saja dia bilangan ganjil kurang dari 10? 1, 3, 5, 7, dan 9. Tentukan himpunan daerah hasilnya. Tugas kita adalah mencari fx sama dengan 7x tambah 1 untuk masing-masing x-nya. 1, 3, 5, 7, 9. Oke, kita cari satu-satu. Maka ini A atau x-nya ya. A itu adalah x-nya. Maka x-nya, kalau x-nya ini, nah x-nya ini adalah 1, 3, 5, 7, 9. Bilangan ganjil kurang dari 10. Kalau x-nya 1, kita cobain. Berarti dia F1. Nah, ganti semua x yang ada di sini dengan 1. Berarti 7 kali 1 tambah 1.
F1 adalah 7 kali 1, 7 tambah 1, 8. X-nya 3. Berarti F3 ganti X-nya dengan 3. 7 kali 3 tambah 1. Berapa dia? 7 kali 3, 21 tambah 1, 22. Ini tadi 8. Kalau X-nya 5, maka dia F5. Ini adalah 7 kali 5 tambah 1. Berarti 25 tambah 1. 35 tambah 1. Cari sendiri. X-nya 7 cari sendiri. F7 berarti X-nya 9. Berarti F9. Cari sendiri silahkan ya. Ini. Nah, untuk mencari yang Ibu satu lagi, nomor 5. Ini 3 sama 4 sama 5. Yang nomor 5-nya berarti nih nomor 5-nya. Ini nomor 5. Oke. Soalnya diketahui fx 12 min 5x. Tentukan nilai dari F6 dikurangi F4. Cari dulu F6-nya berapa. F6 berarti 12. Setiap X yang ada di sini ganti sama 6. 12 dikurangi 5 kali 6. 12 dikurangi 5 kali 6, 30. 12 kurangi 30, negatif 18. Ini F6. Sekarang F berapa? F4-nya. F4-nya berarti cari dulu. F4 12 min 5x. Berarti F4-nya X-nya ganti dengan 4. 12 dikurangi 5 kali 4. 12 kurangi 20, yaitu negatif 8. Tinggal dikurangin aja. F6 kurangi F4. Tadi F6-nya negatif 18. Dikurangi F4-nya negatif 8. Berapa dia? Negatif 18 min plus 8. Jawabannya adalah min 10. Ya. Itu saja untuk materi hari ini. Sisanya lanjutkan minggu depan berarti ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun ada yang kurang jelas atau apa, silahkan WA secara pribadi atau nanti di grup saat Ibu gabung ke grupnya boleh ditanyakan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.